Wa ammal istita'ah fa nau'an. Adapun yang dimaksud dengan syarat yang kelima disebutkan di sini istita'ah ada dua. Yang pertama adalah al-mubasyarah wa dzalika lahu asbab. Ada istita'ah mubasyarah, ada beberapa sebabnya. Amma fi nafsihi fa bisihhah. Ya. Kapan kita wajib berhaji? Yaitu yang pertama adalah istita'ah. Berarti yang pertama itu dari istita'ah itu adalah kesehatan. Kita harus menjamin fisik kita ini masih sehat. Makanya jamaah haji sebelum berangkat berhaji itu harus ada cek-cek kesehatan dulu. Karena kalau ada penyakit-penyakit, riwayat-riwayat penyakit yang nantinya akan membawa mudarat ketika sampai di sana akan merepotkan atau nanti akan memperparah penyakitnya, maka tidak diberikan surat istita'ah oleh pemerintah. Ya, itu syarat pertama, yaitu harus sehat. Berarti kalau tidak sehat, ya gugur kewajibannya. Tidak perlu bersedih. Berarti dia itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Wa amma fit thariq fa bi an takuna khosbatan aminah bila bahrin makhtar wala aduwin qahir. Ada istita'ah dari segi keamanan di perjalanan. Nah, artinya kita melewati jalan-jalan yang ramai lah ya, jalan-jalan yang tidak rawan dengan perampokan, ataupun bila bahrin makhtar, atau kita kalaupun harus menyeberang, tidak harus menyeberangi lautan yang ombaknya sangat kencang ya. Atau misalnya menurut prediksi pemerintah, misalnya bulan ini ombaknya sangat-sangat kencang dan rawan akan menenggelamkan perahu kita, berarti gugur kewajiban kita untuk berhaji di tahun itu, tunggu misalnya tahun setelahnya. Nah, kami pernah mendengar dari guru kami Sayyid Usamah Mansi, kami mengaji kitab manasik ya, dikarang oleh seorang ulama dari Mauritania. Nah, jadi ulama dari Mauritania ini banyak ulama-ulama hebat, hafalannya luar biasa, dan itu termasuk kitab manasik terbaik. Tetapi pengarang kitab manasik tersebut tidak pernah berhaji. Karena orang-orang Mauritania itu selama berpuluhan-puluhan tahun itu tidak ada yang berhaji, karena jalan dari Mauritania untuk sampai ke Mekah itu penuh dengan perampokan. Nah, maka mereka tahu bahwa kewajiban haji mereka itu sudah gugur. Ya, jadi banyak ceritanya ulama-ulama besar yang tidak pernah berhaji. Seperti misalnya Abu Ishaq As-Syairazi ya. Beliau faqih, artinya rujukan dalam fikih Syafi'i, tapi tidak pernah berhaji karena sangat-sangat miskin. Nah, biasanya banyak ulama-ulama dahulu itu yang miskin, termasuk Abu Ishaq As-Syairazi, tidak memenuhi istita'ah dari segi harta, maka tidak pernah berhaji. Wala aduwin qahir. Wa amma fil mal, jadi ada istita'ah dari segi kesehatan fisik, ada istita'ah dari segi keamanan perjalanan, ada istita'ah dari segi finansial atau harta, kecukupan uang. Fabi an yajida nafaqata dhahabihi. Jadi ini dalam finansial itu ada rinciannya, yaitu pertama, dia itu harus memiliki belanja atau ongkos yang cukup untuk berangkat. Kemudian tidak hanya untuk berangkat, tapi dia juga pikirkan, harus dia hitung-hitung, kalkulasi juga ongkosnya untuk pulang nanti. Ya, tiket, kalau misalnya sekarang ya tiket untuk berangkat dan juga tiket untuk pulang. Kalau dia hanya memiliki uang untuk tiket berangkat saja berarti belum wajib. Wa iya bihi ila watanihi kana lahu ahlun aw lam yakun li anna mufaraqatal watan syadidah. Wa an yamlika nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu fi hadhil muddah. Dan juga dia itu kalau misalnya dia kepala keluarga, seorang bapak, berarti dia itu harus menjamin ada uang yang dia tinggalkan itu cukup untuk keluarga yang dia tinggalkan, untuk anak dan istrinya. Kalau misalnya tidak, berarti belum wajib ya. Yang pertama tadi cukup biaya untuk berangkat, cukup ongkos untuk pulang juga. Kemudian yang ketiga adalah dia itu harus punya uang yang cukup untuk ditinggalkan untuk keluarganya yang akan ditinggalkan selama muddah dia berhaji. Wa an yamlika ma yaqdiya bihi duyunahu. Ini perlu juga diperhatikan bagi orang yang berhaji, dia itu harus sudah selesai dengan hutang-hutangnya. Ya. Kalau misalnya hutang-hutangnya belum diselesaikan, hutangnya dulu diselesaikan, baru dia wajib berhaji. Kalau ada hutang-hutang belum diselesaikan, berarti belum. Yang wajib di depan matanya adalah menyelesaikan hutang-hutangnya dulu. Wa an yaqdira ala rahilatin au qaraiha bimahmilin, atau dan juga dia itu memiliki, kalau bahasa dulu ini dia itu harus punya uang untuk membeli unta, au qaraiha bimahmilin, atau
baik membeli sendiri ataupun menyewa. Au qiraiha, qira itu artinya menyewa. Au zamilatin in istamsaka ala zamilah. Nah, zamilah itu maksudnya adalah ada unta yang dia tunggangi sendiri, ada unta satu lagi untuk membawa barang-barangnya. Itulah yang disebut dengan zamilah, ya. Berarti dia itu harus punya ongkos untuk berangkat dan pulang, harus punya biaya untuk dia tinggalkan untuk keluarganya, harus dia sudah selesai dengan melunasi hutang-hutangnya, harus dia punya kalau dia butuh ya unta yang akan dia tunggangi, dan juga kalau dia membutuhkan satu lagi unta untuk membawa barang-barangnya. Wa man nau'tsani, ada istitah macam kedua, fa bistita'i al-ma'dubi bimalihi. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa dengan sendirinya berangkat berhaji. Misalnya karena dia itu sudah lemah, karena sudah tua renta, karena sudah sakit-sakitan yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka inilah istita'ah yang kedua. Wa huwa an yasta'jira man yahujju anhu ba'da faragil ajiri an hajatil Islam li nafsihi. Maka dia itu boleh untuk menyewa jasa seseorang untuk menghajikan dia. Ya, seperti sekarang biasanya orang-orang yang sudah sakit-sakitan, ya, la yurja bur'uhu, ya. Tidak hanya orang mati yang perlu dibadalkan, tapi juga ada orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Apabila dia belum berhaji, maka dia boleh menyewa, baru dia boleh diperbolehkan untuk menyewa jasa orang untuk menghajikan dia, dengan syarat ba'da faragil ajir an hajatil Islam li nafsihi. Orang yang disewa itu harus sudah menyelesaikan hajatul Islamnya. Haji, sudah dia pernah berhaji terlebih dahulu untuk menggugurkan kewajiban rukun Islamnya. Wa yakfi nafaqatul dzahab bizamilatin fi hadzan nau'i. Ya, maka berapa biaya yang harus dia tanggung? Ya, dia harus menanggung transportasi orang yang dia sewa jasanya untuk badal hajinya, dan juga biaya zamilah, ya, barang-barang yang diperlukan selama di sana. Wal ibnu idza arada ta'atahu 'alal abi zamin sara bihi mustati'an. Ya. Walau arada malahu lam yasir bihi mustati'an. Atau dia itu tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar jasa, tapi dia punya anak, ya. Nah, disitulah dia mungkin bisa minta tolong bakti anaknya untuk anaknya yang mengerjakan untuk dia kalau dia sudah sakit-sakitan. Wal annal khidmata bil badani fiha syarafun lil walad wa badlul mal fihi minnatun 'alal walid. Nah, ini maksud Imam Al-Ghazali adalah kalau seandainya dia punya anak dan anaknya ini kaya, ya, mana lebih baik anaknya ini yang kaya ini dia keluarkan uang untuk menyewa orang untuk membadalkan orang tuanya, atau dia sendiri yang melaksanakannya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, sebaiknya anaknya langsung yang melaksanakan kalau bisa, ya. Kalau bisa sebaiknya anaknya langsung yang bisa, karena di situ khidmah seorang anak kepada dengan tubuhnya, dengan badannya, itu syarafun lil walad, adalah kemuliaan, kesempatan yang berharga untuk seorang anak berkhidmah dengan badannya. Nah, ini perlu kita kiaskan juga kepada hal-hal lain, ya. Misalnya kita lihat sekarang banyak orang tua kita, ya, karena kaya, anaknya biasanya dicarikan atau dimasukkan ke pantai jompo, ya. Memang di satu sisi bagus, ya, karena supaya nanti maksimal, tapi di satu sisi juga perlu anaknya ini sesekali juga berkhidmah kepada orang tuanya dengan badannya sendiri, ya. Jadi kalau bisa digabungkan, berkhidmah dengan badan, berkhidmah dengan harta kepada orang tuanya, berarti terjadi penggabungan kedua kebaikan. Nah, di sini tapi sedang membicarakan kalau misalnya bisa anaknya langsung yang menyelesaikan badal haji orang tuanya, itu lebih afdol daripada anaknya akan membayar orang lain. Karena itu sudah selain bagus juga untuk orang tuanya, juga bagus untuk anaknya, karena dia sudah mendapatkan syarafu birril walidain, kemuliaan daripada berbakti pada orang tua. Wa man istata'a lazimahul hajj wa lahu ta'khir walakinahu fihi ala khatar. Barang siapa yang sudah memenuhi istita'ah, maka dia wajib untuk melaksanakan haji, tapi walaupun haji ini bukan ibadah yang harus diselesaikan langsung di tahun ini. Lahu ta'khir, boleh ditunda-tunda. Misalnya ditunda tahun depan, ditunda 2 tahun lagi, ditunda tahun ini, walaupun kita sudah istita'ahnya sudah memenuhi. Ini maksudnya walau ta'khir, boleh sebenarnya untuk ditakhir, boleh untuk ditunda. Walakinnahu fi ala khatar, tapi dengan catatan kalau kita tunda-tunda itu, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati.
Fa in tayassara lahu wa lahu fi akhir amrihi saqata anhu. Jika memang Allah SWT berikan usia panjang dan dia diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajibannya di akhir umurnya, berarti gugur. Tapi jika tidak, kalau dia mati sebelum berhaji, laqiyallah asiyan bitarkil haji, maka dia itu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bermaksiat karena meninggalkan hajinya. Sekali lagi seperti itu tadi, yaitu barangkali istitoah dari segi harta kita sudah punya, kesehatan sudah punya, tapi sekarang ini yang perlu, yang menjadi hiburan kita adalah terkait dengan aturan pemerintah, ya. Kita sudah menyetor, kemudian belum datang-datang jatah kita atau panggilan kita. Jadi sekali lagi tidak perlu bersedih di situ, karena ada berarti ada istitoah dari segi atorik, dari segi kemudahan perjalanan yang belum terpenuhi. Wa kana al-hajju fi tarakatihi wa hajju anhu wa illam yusi kasairi duyunihi. Nah, jadi sekarang ini perlu diperhatikan untuk keluarga yang ditinggalkan, ahli waris yang ditinggalkan oleh misalnya orang tua misalnya. Jadi haji ini pada harta warisan itu ada, dari harta warisan itu dilihat kalau misalnya orang tuanya belum berhaji, jadi harus disediakan, harus disisihkan sekian persen daripada harta warisannya itu untuk membadalkan si pemilik harta, ya. Walaupun pemilik harta ini yang meninggal tidak pernah menyuruh gunakan harta saya ini untuk berhaji, ya. Tapi nanti ini sudah menjadi tanggung jawab keluarga dengan otomatis. Wa kanal hajju fi tarikatihi yuhajju anhu. Jadi tarikah maksudnya adalah harta warisan, harus oleh ahli warisnya itu disisihkan untuk berhaji, membayar badal untuk berhaji. Wa illam yusi kasairi duyunihi, walaupun dia itu tidak pernah berpesan, ya, seperti misalnya hutang, ya, tidak pernah orang misalnya mau mati, mau meninggal, dia tidak sempat mengatakan kepada anak-anaknya, keluarganya, hutang saya di fulan. Apakah dengan demikian tidak perlu dibayar hutangnya? Tetap perlu dibayar, ya, walaupun tidak pernah diceritakan, tidak pernah kita diberitahukan, tapi kita tahu di belakangan hari, di kemudian hari, orang tua kita ini punya hutang, wajib kita bayar, ya, walaupun tidak pernah disuruh. Nah, begitupun juga sama kata Imam Al-Ghazali dengan haji. Dia belum berhaji, kemudian ada uang dari harta warisannya, jangan dulu kita bagikan kepada ahli waris sebelum kita sisihkan untuk badal. Wa in istata'a fi sanatin falam yakhruj ma'an nas wa halaka maluhu fi tilka sanah qabla hajjin nas thumma mata laqiyallahu azza wa jalla wala hajja alaihi. Apabila dia itu sudah memenuhi syarat istita'ah di 1 tahun, kemudian dia itu tidak langsung berhaji pada tahun tersebut, kemudian hartanya hilang di tahun tersebut sebelum dia sempat berhaji, summa mata, kemudian dia itu mati, maka statusnya laqiyallah azza wa jalla wala hajja alaihi, artinya gugur kewajibannya. Walaupun dia sempat pernah memiliki harta yang cukup untuk berhaji tapi tidak digunakan langsung, kemudian hilang hartanya, berarti la hajja alaihi, tidak lagi memenuhi istitoah, ya. Kalaupun dia meninggal, berarti dia itu tidak meninggal dalam keadaan bermaksiat pada Allah, karena ada kejadian itu tadi. Waman mata walam yahujja ma'al yasar, barang siapa yang mati dan dia belum berhaji dalam keadaan dia itu memiliki harta yang cukup, fa amruhu syadidun 'indallahi azza wa jalla, maka ini urusannya berat bersama Allah.